Ingat, hamba Tuhan bukan sumber kesembuhan. Hamba Tuhan itu membantu melayani, dan kalau membutuhkan doa, hamba Tuhan membantu mendoakan. Dan Bible mencatat supaya orang sakit itu didoakan hamba Tuhan. Maka saudara-saudara banggalah. Bangga karena saudara-saudara memiliki hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu. Maukah kita bangga hari ini memiliki Bapak rohani, hamba Tuhan, gembala, di mana Bapak Ibu digembalakan? Bangga dong. Misalnya Bapak Ibu gereja A, saya bangga banget gereja A. Jangan kita ngomongin jelek gereja kita sendiri. Kita harus bangga. Misal gereja B, saya bangga banget gereja B, termasuk dengan kekurangannya. Kita coba belajar bangga. Di balik yang lebih tinggi daripada bangga itu, sebetulnya kita membanggakan Tuhan yang memilih hamba-hambanya untuk melayani kita. Dan saat membawa orang sakit kepada hamba Tuhan itu akan mendoakan. Di sini Bible mencatat Yakobus pasal 5 ayat 14, mereka mendoakan dengan mengolesnya minyak dalam nama Tuhan. Ya, ada yang pakai minyak. Juga kita tahu, kita dengar ada istilah minyak urapan. Nanti kalau Tuhan tuntun saya buat misalnya contoh minyak kesembuhan. Tapi kan itu bukan patokannya Bapak Ibu. Tuhan tuntun sesuai dengan kebutuhan. Gunung, batu nggak bisa keluarin air sebetulnya. Tapi waktu itu mereka butuh tanda. Maka ketika Musa memukul dengan tongkat gunung itu, meskipun di sana ada ketidaktaatan ya, akhirnya dari batu keluar air. Jadi Tuhan itu akan memberi sesuatu sesuai kebutuhan. Dan pemberian Tuhan sesuai kebutuhan itu betul-betul di luar nalar. Banyak saudara kesaksian-kesaksian. Saya pun terberkati kesaksian dari hamba Tuhan Pendeta Ezra Soru. Ternyata kurang lebih kesaksian iman kita hampir sama. Bagaimana kita memulai pelayanan, membangun sebuah pelayanan tanpa uang, tetapi dengan iman. Dan rasanya banyak hamba Tuhan di muka bumi ini sama kisahnya. Iman itu bekerja di luar logika. Dan nyatanya pelayanan, puji syukur, Tribun Healing Center dalam berkat Tuhan bisa terbangun. Demikian pun pelayanan Bapak Pendeta Ezra Soru dengan iman bisa terbangun. Gerejanya diberkati Tuhan. Saya juga kemarin melihat, kalau tidak salah ya, saya sebut saja gereja GRII kalau tidak salah. Itu gembalanya yang terkasih Bapak Pendeta Stephen Tom. Gerejanya diberkati Bapak Ibu. Besar, megah. Dan rasanya Pastor Andy belum pernah melihat gereja seterberkati seperti itu. Kalau dulu pernah kita ke Jakarta melayani, itu biasa dalam gereja, dalam mall, ada gereja gitu. Atau di dalam mall, satu lantai, floornya disewa barangkali, dipakai gereja untuk ibadah. Tetapi yang Pastor lihat kemarin, gerejanya hamba Tuhan Pendeta Stephen Tom ini, kalau misalnya GRII ya, ini terberkati. Bukan gereja dalam mall,
tapi memang gerejanya diberkati besar seperti mall begitu. Itulah dahsyatnya Tuhan. Bekerja dengan iman hamba-hambanya yang percaya. Membangun gereja seperti itu biayanya besar. Dan buktinya Tuhan bisa memberkati dengan caranya. Tuhan bisa kirim berkat-berkatnya. Kalau dalam kitab suci, burung pun bisa jadi pengirim berkat. Kalau sekarang, jemaat-jemaat juga bisa dong Tuhan gerakkan untuk memberkati. Termasuk mereka ketika membawa persembahan, kolekte, persembahan persepuluhan. Itu yang dikelola oleh hamba Tuhan untuk mewadahi sebuah pelayanan. Makanya Pastor melihat semua hamba Tuhan itu terberkati. Cuman memang masing-masing Tuhan pakai sebagai alat untuk kemuliaannya dan saling melengkapi. Kalau misalnya semuanya seperti kerennya Bapak Pendeta Esra Soru, kan juga tidak ada warnanya. Begitupun juga kalau semua warna hamba Tuhan sekeren daripada cara penyampaian firman Bapak Pendeta Stephen Tong, mungkin warnanya kurang. Apa jadinya juga kalau semua seperti Andi Simon ini? Kasihan. Pelayanan sederhana begini. Enggak juga, tapi Tuhan memakai semua dengan caranya untuk kemuliaannya, dengan saling melengkapi. Dikatakan sebagai tubuh, ada tangan, kaki, mata, hidung, mulut, lidah, telinga, dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu, ketika melihat gereja terberkati, kita senang. Ketika melihat gereja yang masih merintis, mari kita dukun Bapak Ibu. Jangan kita serang, kita jelekkan. Nanti malah tanpa sadar iblis akan bermain di sana. Nah, saya percaya semua hamba Tuhan dipakai Tuhan. Ya, mengenai pemakaian Tuhan seperti apa ya? Sang pemilik hidup yang menentukan, bukan kita. Kita ini bersama-sama berlomba-lomba menyatakan kasih, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dengan cara-cara. Dan cara seseorang melayani, rasanya itu juga memiliki peran serta dari masa lalunya. Rasul Paulus orangnya keras banget. Dia harus mulai benturan yang keras baru bisa memberi diri kepada Mesias dan percaya. Ada orang yang mantan pemakai narkoba seperti saya. Pelayanan orang tersebut pasti ada kesaksian hidupnya, karena dia dipanggil Tuhan dari seorang pemakai narkoba. Ada seorang narapidana terus menjadi penginjil. Dia dipakai Tuhan dengan caranya. Dia berani masuk ke tempat-tempat penjara untuk beritakan Injil, berkhotbah atau melayani. Tapi nggak semua orang berani masuk penjara dalam arti untuk melayani. Ada orang, aduh takut nggak berani ya, lihat seram Tapi Tuhan pakai dengan ya model-modelnya masing-masing. Ada orang yang sakit hampir mati dan Tuhan sembuhkan. Ya, contoh Pastor Andy. Pasti pelayanan ada kesaksian tentang kesembuhan. Dan Tuhan turut bekerja di sana untuk meneguhkan kesaksian orang-orang yang percaya kepadanya.
Kalau saudara-saudara sakit, saudara-saudara butuh pelayanan. Saya sebut misalnya tadi, kalau tidak salah, hamba Tuhan, Pendeta Esra Soro di mana ya itu? Ya, semisal contoh kalau tidak salah di Kupang. Bapak Ibu yang tinggal di Kupang, ayo datang kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, mewartakan kasih Tuhan, keselamatan. Yang terkasih Bapak Pendeta Stephen Tong ya, kalau tidak salah beliau di Jakarta. Kalau tidak salah, maaf ya kalau salah. Nah, Bapak Ibu yang di Jakarta, datang kepada hamba Tuhan ini, atau tim pelayanan ini, mereka diurapi Tuhan luar biasa. Mereka dipakai Tuhan untuk melayani, membawa kabar keselamatan, mendoakan Bapak Ibu, dan pelayanan mereka terberkati, gereja mereka terberkati, manajemen mereka terberkati, sistem yang mereka bangun dalam berkat Tuhan terberkati. Mereka akan membantu mendoakan Bapak Ibu sekalian.